Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bedah jurnal dengan tema Daruriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat dalam produsen Islam. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Safi Karnata Meswari, lalu ada Azhara Putri Ardianita, dan yang terakhir ada Fitri Nurjana Kusumaning Tias. Lalu jurnal utama yang kami ambil yaitu analisis maqasid syariah dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia, ditulis oleh Siskalis Sulistiani pada tahun 2019. Latar belakangnya yaitu dengan adanya perkembangan potensi dari industri halal di Indonesia, maka kajian hukum Islam sangat diperlukan, salah satunya tentang maqasid syariah. Hal tersebut menjadi sebuah kerangka yang akan sangat diperlukan untuk melandasi bentuk inovasi pengembangan pengelolaan atau pemasaran industri halal di Indonesia. Lalu metodologi jurnalnya, yaitu jurnal utama kami metodologinya menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui sumber data sekunder yang terdiri sumber hukum primer, sekunder, tersier, juga pengumpulannya melalui metode dokumenter. Lalu kami membedah jurnal dengan metode kualitatif. Isi pembahasan jurnal utama, industri halal merupakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa pengembangan aspek pengelolaan bahan baku dan aspek lainnya menjadi salah satu produk ekonomi. Potensi industri halal di dunia saat ini sangat besar baik di negara muslim maupun non-muslim, dan mereka saling berlomba-lomba menggarap potensi bisnis yang berbasis syariah. Maka ketiga aspek maqasid syariah dapat menjadi kerangka dalam perkembangan industri halal di Indonesia. Resiko kemafsadatannya dan kemudaratannya dapat ditekan seminimal mungkin atau bahkan dihindari. Kelompok kami juga mengkritisi dengan jurnal lainnya. Jurnal pertama yaitu Perilaku Produsen Islami, penulis Sri Laksmi Pardanawati, ditulis tahun 2015. Isi pembahasan, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Hal itu berdasarkan konsep ekonomi konvensional. Namun hal tersebut berbeda dengan tujuan produksi Islam, yaitu memberikan kemaslahatan. Kritiknya yaitu cara keseluruhan isi pembahasan sudah lengkap, perlunya ditambah lagi pembahasan hal mudarat yang dilarang dalam produksi itu seperti apa, dan sehingga pembahasannya lebih rinci. Lalu jurnal kedua, implementasi maqasid syariah dalam ekonomi Islam dan psikologis Islam, penulis Jamaluddin Ahmad Kholik dan Imron Muzaki pada tahun 2021. Isi pembahasan secara umum tujuan-tujuan syariah dalam ekonomi Islam yang paling menonjol dapat dijelaskan pada 5 maqasid berikut. Pertama, keadilan lawan dari kezaliman. Kejujuran dan transparansi lawannya adalah dusta dan ketertutupan. Yang ketiga, adanya sirkulasi harta sebagai lawan dari penimbunan. Keempat, kebersamaan, persatuan, dan saling tolong-menolong sebagai lawan dari perpecahan, perselisihan, dan saling permusuhan. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan lawan dari kesulitan tindakan yang memberatkan. Kritiknya pada penjelasan hukum fikih terkait akad-akad yang diperbolehkan dan dilarang, seperti akad salam, akad hiwalah itu akad yang diperbolehkan, akad horor itu dilarang. Namun hal tersebut masih kurang hal spesifik mengapa akad tersebut dibolehkan dan juga dilarang. Lalu judul ketiga, analisis pemanfaatan etika bisnis dalam kegiatan produksi oleh Fatmawati Purnomo Muhammad Iqbal Pasha Soeharto tahun 2021. Isi pembahasan, dalam melakukan produksi sangat diperlukan etika, karena etika adalah suatu keinginan produksi yang murni dalam membantu orang lain. Kritiknya pada pembahasan terkait prinsip-prinsip produksi dalam Islam kurang dikuatkan oleh penjelasan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Lalu judul keempat, perilaku produsen menurut Yusuf Qaradawi dan Karl Marx, penulis Nurul Khalidiyah Richa Angkita Mulia Wisdawati tahun 2018. Persamaan pemikiran Yusuf Qaradawi dan Karl Marx tentang perilaku produsen antara lain ruang lingkup, tujuan, prinsip produksi, motif,
Pada ruang lingkup, pada dasarnya produsen berusaha memperbaiki hasil produksinya. Untuk hal tujuan, produksi bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan, baik pribadi maupun sosial. Dalam prinsip produksi, seorang produsen harus mempunyai jiwa keadilan dalam produksi. Motif bahwa produksi adalah media untuk mencapai kebahagiaan dalam bekerja dan memanfaatkan hasil alam. Kritiknya pada penjelasan jurnal harus selalu memperhatikan fundamental dalam proses produksi, namun masih kurang pembahasan prinsip fundamental itu yang seperti apa. Cukup sekian, nanti dilanjutkan oleh kawan saya yang lain. Baik, jurnal selanjutnya yaitu berjudul Etika Produksi dalam Pandangan Makosid Syariah. Ditulis oleh Agus Salimuddin, dipublish pada tahun 2020. Isi pembahasannya yaitu dalam mempelajari etika bisnis berfokus pada standar perilaku bisnis. Dengan adanya etika bisnis, suatu sistem yang digunakan menjadi standar dalam pelaksanaan produksi untuk menghasilkan jasa ataupun barang oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang nilai utamanya kemaslahatan dan keadilan yang dapat terwujud apabila dapat mewujudkan dan memelihara 5 unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan dalam ekonomi Islam, produksi merupakan prinsip utama dalam menjaga nilai moralitas dan keadilan sebagai sarana batasan menuju falah. Kemudian kritik saya terhadap jurnal ini dalam penulisannya sudah cukup bagus dan jelas, dan hampir setiap penjelasannya terdapat contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sumber referensi yang digunakan kebanyakan sudah terlalu lama. Jurnal selanjutnya yaitu Aktivitas Produksi dalam Perspektif Hukum Islam pada Masa COVID-19. Ditulis oleh Alfia Apriani dan Faisal Ahmadi pada tahun 2020. Isi pembahasannya yaitu pada prinsip ekonomi Islam dapat dirangkum dalam 4 prinsip, yaitu kehendak, tauhid, tanggung jawab, dan keseimbangan. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek-aspek sosial, sedekah, wakaf, keadilan, zakat, infak, tidak berlebihan, tidak boros, pendistribusian keuntungan yang adil, dan mengelola sumber daya alam seoptimal mungkin. Dalam produksi tidak boleh bertentangan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Produksi berkaitan erat dengan makosid syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan sesuai dengan prioritas kebutuhan, daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Begitupun aktivitas produksi yang dijalani ketika pandemi COVID-19, di mana pemerintah menggandeng MUI dalam merumuskan fatwa yang berkaitan dengan konsep produksi dalam Islam harus baik, sehat, dan halal. Kemudian kritik saya yaitu secara keseluruhan sudah cukup baik dan terdapat gambaran diagram mengenai tingkatan produktivitas. Tetapi pembahasan mengenai produksi terlalu bertele-tele dan meluas kemana-mana. Begitupun referensi yang digunakan kebanyakan sudah terlalu lama. Jurnal selanjutnya yaitu Manajemen Perusahaan Berbasis Makosid Syariah. Ditulis oleh Kunchoro Hadi pada tahun 2013. Isi pembahasannya terdapat 5 faktor tujuan perusahaan Islami agar tercapainya makosid syariah, yaitu meningkatkan sumber daya Islam atau SDI, meningkatkan kualitas keturunan, meningkatkan kualitas ilmu, meningkatkan kuantitas kekayaan, dan pencapaian agama. Makosid syariah merupakan tujuan diturunkannya syariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dalam tujuan beragama yang terbagi atas jiwa, raga, agama, akal, harta, dan keturunan, di mana hal-hal tersebut termasuk ke dalam prioritas kebutuhan daruriyat. Kemudian pada kebutuhan hajiyat, sesuatu yang sebaiknya ada agar tidak mengalami kesulitan dalam membangun hubungan muamalah dengan pelanggan dan perusahaan leluasa bergerak. Dan pada kebutuhan tahsiniyat menjadi perhatian penting, sebab pada tahap inilah terdapat nilai competitive advantage atau nilai lebih pada perusahaan-perusahaan besar syariah. Kritik saya yaitu dalam penulisan jurnal ini sudah cukup baik dan jelas. Terdapat pengimplementasian hampir di setiap pembahasan. Tetapi pada bagian penjelasan hajiyat dalam perusahaan tidak diberikan contoh dalil-dalilnya. Begitupun pada bagian tahsiniyat tidak diberi contoh dalil yang berkaitan. Jurnal selanjutnya yaitu Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ditulis oleh Muhammad Turmudi pada tahun 2017. Pembahasannya yaitu produksi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa atau barang tertentu dengan memanfaatkan faktor produksi pada jangka waktu tertentu yang dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal dari seluruh proses produksi
dan harus sesuai dengan prioritas kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Sistem ekonomi dibangun atas tatanan dan dasar-dasar Al-Quran dan hadis, dengan tujuan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang berprinsip pada kehendak, tauhid, tanggung jawab, dan keseimbangan. Adapun karakter ekonomi Islam mencakup beberapa aspek seperti idealis, empiris, normatif, induktif, deduktif, serta historis. Kritik saya pada bagian diagram konsep produksi dalam ekonomi Islam tidak diberi penjelasan atau keterangan lebih lanjut. Untuk pembahasan sistem ekonomi Islam dan produksi dalam ekonomi Islam tidak diberi contoh dalil-dalil yang berkaitan. Kemudian judul selanjutnya yaitu implementasi prinsip ekonomi syariah dalam produksi makanan di Rumah Makan Prasmanan Tapen Bondowoso, ditulis oleh Misbahul Ali dan Nura Widani pada tahun 2020. Pembahasannya yaitu sistem ekonomi Islam memberikan solusi pada masalah yang muncul dalam dunia perekonomian berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat secara optimum, maka akan tercapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi dan merupakan tujuan hidup manusia. Berdasarkan analisis prinsip ekonomi Islam, pengelolaan produksi yang diterapkan pada Rumah Makan Prasmanan Desa Gunung Anyar, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, yang beroperasional di daerah mayoritas Muslim, mampu menjalankan usahanya dengan baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan dan keseimbangan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tauhid. Kritik saya yaitu untuk bab hasil dan pembahasan mengenai implementasi prinsip ekonomi syariah dalam produksi makanan Rumah Makan Prasmanan Tapen Bondowoso tidak berbeda jauh penjelasannya pada bab prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan hasil penelitiannya pun kurang merinci. Judul dari jurnal berikutnya adalah Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam. Penulisnya M. Syahrial tahun 2021. Isi pembahasannya, syariah Islam bertujuan menentukan tujuan perilaku konsumen dari Islam dan tujuan dari syariah Islam agar tercapainya kesejahteraan umat manusia. Kritik dari jurnal tersebut adalah pada pembahasan terkait pada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam ekonomi Islam tidak dikuatkan oleh penjelasan ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Hanya disebutkan ayat Al-Quran yang menjadi patokan dan tidak adanya perbandingan antara ayat-ayat yang disebutkan. Berikutnya adalah perilaku produsen dalam etika bisnis. Penulis Ermawati Usman tahun 2007. Isi pembahasan pemanfaatan alat-alat produksi yang muncul dari alam yang diberikan ini, berupa keleluasaan kepada manusia sebagai produsen. Kritik terhadap jurnal tersebut adalah jurnal sudah lengkap, akan tetapi kurang adanya tindakan nyata atau contoh produsen yang menjalankan bisnis ekonomi Islam di era seperti di mana maraknya kasus seperti investasi bodong, penjualan secara ilegal, dan lainnya yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Berikutnya dengan judul Kritik Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Produsen pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, penulis Bukhari Muslim tahun 2020. Di mana isi pembahasan perlakuan yang adil bagi perlindungan dari para pihak yang terkait, yaitu produsen dan konsumen terkait hak dan kewajiban masing-masing pada Undang-Undang Nomor 7 2014 yang berisikan tentang perdagangan yang hanya memperhatikan perlindungan konsumen saja. Kritik dari jurnal tersebut adalah implementasi perlindungan konsumen dan produsen pada UU Nomor 7 Tahun 2014 ini kurang efektif. Selanjutnya adalah maslahah sebagai muqasid al-syariah. Penulis Akil Bason 2011. Isi pembahasannya tujuan muqasid al-syariah yaitu mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Kritik dari jurnal tersebut adalah tidak disebutkan bentuk atau contoh kegiatan sehari-hari yang bisa kita terapkan dari tujuan muqasid al-syariah tersebut. Selanjutnya adalah strategi dan teknik kesuksesan operasional proyek Ahmad Yani Mega Mall di Kalimantan Barat. Penulis Khalid Trumansyah Jaya tahun 2011. Di mana isi pembahasan adalah hasil penelitian ini menunjukkan 10 faktor yang mempengaruhi kesuksesan operasional proyek dibagi menjadi 2 subdimensi, yaitu strategi dan taktik. Kritik terhadap jurnal ini adalah dari adanya taktik-taktik yang disebutkan. Tentunya ada hal yang dicegah dari kegiatan muqasid asy-syariah. Dengan itu, penulis harus menyebutkan masalah-masalah yang terkait dari taktik-taktik tersebut.
Jurnal hanya terpaku pada suatu tempat. Yang ke-15 adalah epistemologi, ontologi, dan aksiologi hukum Islam. Penulis Miftahul Huda pada tahun 2017, di mana isi pembahasan hukum Islam adalah hukum Tuhan yang taken from grant, ya, tidak pernah mengalami perubahan sejak diturunkan hingga akhir kehidupan. Kritik dari jurnal tersebut yaitu jurnal sudah cukup lengkap, hanya saja penulis tidak menjelaskan hasil dari filsafat dan keterangan mendapatkan secara epistemologi, ontologi, ataupun aksiologi dalam hukum Islam. Mungkin cukup sekian pembahasan pada video presentasi bedah jurnal kelompok kami. Bila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.